Kita akan baca Kisah Para Rasul 21 ayat 17 sampai 26. Nanti saya minta yang baca Mami Abel ya. Kisah Para Rasul 21 ayat 17 sampai 26. Oke. Dari 17 ya, Mama ini ya? Ya, ayat 17. Oke. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu, mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya, dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, lakukan pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Oke. Makasih Mami Abel. Sama-sama. Sekarang yang baca Kak Septa ya. Oke, Kak. Kedatangan Paulus di Yerusalem. Meskipun Paulus kemudian dipenjarakan karena terjadinya kekacauan dalam bait Allah, ia sama sekali tidak mengacaukan orang-orang Yahudi maupun orang-orang Kristen Yahudi. Setelah diadakan ucapan selamat datang dari semua saudara secara tidak resmi, rombongan itu pergi mengunjungi para pemimpin jemaat dan Yakobus bertindak selaku kepala rombongan. Meskipun laporan Paulus tentang pekerjaan di antara bangsa-bangsa lain disambut dengan pujian kepada Allah, para pemimpin masih melihat adanya beberapa masalah di tengah-tengah ribuan orang Yahudi yang percaya, yang rajin memelihara hukum Taurat. Ditinjau dari populasi Yerusalem, tampaknya masih banyak dari ribuan orang itu yang bertobat pada hari Pentakosta yang bukan penduduk Yerusalem. Bagaimanapun juga, banyak orang Yahudi, termasuk orang-orang percaya Yahudi, telah mendengar dan mempercayai laporan yang cukup berlebihan dari pemberitaan Paulus, yaitu bahwa ia telah mengatakan kepada orang-orang Yahudi supaya mereka melepaskan hukum Musa. Memang hal itu tidak tepat. Paulus telah mengajarkan kepada bangsa-bangsa lain bahwa mereka tidak perlu menjadi orang Yahudi. Hal itu berbeda dari pengajaran Yahudi yang mengatakan bahwa mereka harus menjadi Yahudi. Yakobus merekomendasikan bahwa Paulus seharusnya menyatakan secara terbuka dan mendukung adat istiadat Yahudi melalui sumpah dari beberapa orang yang bernazar. Paulus sendiri telah mengambil sumpah seperti itu, sehingga ia tidak perlu mendukung sesuatu demi kepentingan politis melulu. Yakobus mengharapkan semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang diri Paulus sama sekali tidak benar.
Tetapi Yakobus masih mendukung keputusan yang dibuat dalam pasal 15 untuk membatasi beban orang-orang percaya yang berasal dari bangsa lain, di mana diminta untuk ikut menanggung beban atas perangai atau watak tertentu yang oleh orang Yahudi dianggap khas bangsa lain. Paulus setuju dengan usul Yakobus. Fakta bahwa di mana-mana Roh Kudus telah memperingatkannya mengenai penentangan dan pemenjaraan di Yerusalem, tidak menghentikannya untuk melakukan hal itu. Namun maksud dan tujuan utama dari tindakannya yang sesuai dengan sumpah sudah cukup jelas, sedangkan pengaruh dari keterlibatannya telah terlaksana secara nyata, masih tetap kabur. Puji Tuhan, selamat malam semua. Kita kembali belajar firman Tuhan. Malam hari ini kembali dari buku yang lain yang bukan yang biasa ya. Tentang eksposisi yang berpusat pada Kristus. Ini ya. Eksposisi yang berpusat pada Kristus. Membahas X, pengujian A, separaso, penulisnya adalah Tony Merida. Judulnya di bab ini adalah Paul di Yerusalem. Bagian pertama. Suaranya kecil, Sam. Ini kali ya. Oke, saya coba kencengin suara saya ya. Di pasal 21 sampai 26 kita akan menemukan 5 pembelaan Paulus, 5 pidato atau sekarang kita kenal dengan apologet ya. 5 pembelaan Paulus 2 kali disampaikan di Yerusalem, kemudian nanti 3 kali di Kaisarea. Pertama, kita akan lihat nanti di pasal 22 itu di hadapan massa orang-orang Yahudi yang marah, yang mengamuk. Kemudian di ayat 23 di hadapan mahkamah tertinggi dari bangsa Yahudi. Kemudian nanti 3 berikutnya di Kaisarea itu di hadapan Felix di pasal 24, di hadapan Festus di pasal 25, dan terakhir di hadapan Raja Herodes Agripa II di pasal 26. Ya, ini pembelaan Paulus. Buku ini menjelaskan bahwa pembelaan itu seperti dalam sepak bola adalah defense, pertahanan. Nah, saat kita mau menang, tentu kita tidak hanya offense, tidak hanya menyerang, tetapi juga bertahan. Tidak hanya kita bersaksi tentang karya Tuhan di hidup kita, tapi kita juga bisa menjelaskan saat orang bertanya apa yang kita percayai, kita bisa menjelaskan. Jadi dua-duanya penting. Baik pertahanan juga penyerangan. Ya, dua-duanya penting. Ini gambaran dari kita tidak hanya rindu berbagi berkat, berbagi kesaksian hidup kita, tapi kita pun saat orang bertanya tentang iman kita, kita bisa menjelaskannya. Itu defense, itu apologet, itu pembelaan.
Jadi dua-duanya penting dan dijelaskan oleh buku ini melalui contoh Rasul Paulus bagaimana dia berkeliling menginjil, tapi dalam akhir-akhir, fasa-fasa akhir, Kisah Para Rasul kita akan dapati banyak sekali pembelaan, sampai 5 pembelaan Paulus. Pembelaan dalam arti di sini, apa yang ia percayai dapat ia jelaskan kepada orang lain. Demikian pula kita, saat orang bertanya kepada kita tentang iman kita kepada Yesus, kita mesti bisa jelaskan. Sebab itulah kita perlu belajar. Kita beruntung sekarang punya medsos. Kita bisa belajar dari YouTube. Oh, dahulu kan hanya dari buku ya. Sekarang kita punya medsos, punya YouTube. Kita bahkan kalau ditanya, kita bisa belajar dulu lewat YouTube misalnya. Sekarang kita punya seperti Pendeta Esa Soru ya, yang banyak menjelaskan tentang defense, pembelaan iman Kristen. Sehingga saat ditanya tentang iman kita, kita bisa menjawab dengan tepat. Oke, selanjutnya kita lihat di ayat 19, Paulus menceritakan apa yang menjadi pelayanannya di bangsa-bangsa non-Yahudi. Buku ini menjelaskan bahwa pola hidup yang berdampak salah satunya adalah mengingat kembali karya demi karya yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Bukti demi bukti kasih karunia Allah di dalam hidup kita. Meskipun kita mungkin anggap kecil, tapi jangan kita biasakan menganggap enteng apa yang Tuhan sudah buatkan, Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Don't take it for granted ya, jangan anggap biasa-biasa saja. Tetapi mari kita banggakan apa yang Tuhan sudah buat dan bisa kita share kepada sesama. Sekali lagi, Paulus menjadi teladan dalam menceritakan bagaimana Tuhan bekerja melalui pelayanannya, mengubahkan hidup banyak orang. Ini tentu menjadi pembelajaran bagi kita untuk terus belajar dan belajar menghitung berkat Tuhan. Hitung berkat-Mu satu-satu. Perhatikan kebaikan Tuhan, ingat cinta Tuhan. Dan belajar untuk share. Seperti halnya Rasul Paulus, mari kesaksian kita, share kita lebih didominasi oleh pertobatan, perubahan-perubahan dalam hidup kita mengenai kebiasaan, mengenai mindset atau cara pandang. Nah, itu yang bisa kita, perlu kita, penting kita saksikan kepada orang lain. Sedangkan kesaksian-kesaksian yang bersifat jasmania bisa kita kurangi ya. Jangan kita terus bersaksi tentang misalnya dapat naikkan gaji, dapat promosi, nemu uang di jalan, sakit sembuh, benjol jadi sembuh. Karena yang kita ceritakan adalah Yesus yang mengubah, yang lihai, yang ahlinya mengubah hidup seseorang ya. Tuhan kita bukan sejenis jin atau setan gunung kawi yang berfokus pada hal-hal jasmania. Kembali kita belajar dari Rasul Paulus dalam hal ini. Puji Tuhan. Dan apa yang Paulus share itu diresponi
dengan selebrasi, perayaan, ucapan syukur, memuji, memuliakan Allah. Sebuah selebrasi yang berpusat pada Allah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saat kita bisa masuk dalam praktis ini ya, ini sebuah good practice, kebiasaan yang baik. So, kita bisa masuk ke dalam kebiasaan ini, mengingat cinta Tuhan, men-share-nya kepada orang lain, nama Yesus dipermuliakan, maka kita percaya ibadah-ibadah kita, ibadah yang hidup secara natural, bukan dibuat-buat. Terlalu kita banyak saksikan ya, ibadah yang dibuat-buat, loncat-loncat, ingin mengikut-ngikut orang lain. Teringat saya kepada komentar seorang hamba Tuhan, bilang gereja kita ibadahnya mati. Karena nggak ada loncat-loncat, ya emang disangka seperti di Papuas ya, yang ibadah loncat-loncat. Tapi inilah prinsipnya, inilah hakikatnya ya. Kita tidak perlu ibadah loncat-loncat seperti budaya lain. Kalau di Papua memang ya seperti itu budayanya. Tidak perlu kita mengikut-ikut orang lain, tetapi sekali lagi ada polanya ya. Saat kita bisa menghitung berkat Tuhan satu-satu, menghargai setinggi-tingginya, men-share-nya kepada orang lain, itu akan menghasilkan ibadah yang meriah secara natural, tidak dibuat-buat. Dimulai dari kelompok yang kecil ya, dari kita ya, kita harapkan, saya pribadi harapkan dimulai dari kelompok yang kecil. Mari kita bukan hanya belajar firman, tetapi izinkan firman mengubah mindset kita. Izinkan firman menganugerahkan kebiasaan yang baru, disiplin yang baru, disiplin yang berfokus pada kebaikan Allah yang menghasilkan pemujaan kepada Allah. Puji Tuhan. Masuk kepada ayat 20. Dikatakan di sana bahwa jemaat di Yerusalem itu memang tetap, atau bahkan dibilang di sini rajin memelihara hukum Taurat. Tapi kita yakini meskipun mereka tetap memelihara hukum Taurat, tetapi bukan lagi menjadi syarat keselamatan. Ya, ini berhubungan erat dengan apa yang selanjutnya Yakobus sarankan kepada Paulus untuk lakukannya. Tadi kita sudah baca sama-sama ya. Ini saran Yakobus. Mulai ayat 20 ya, 20 bagian akhir saran Yakobus yang nanti di ayat 26 diterima dan diikuti oleh Rasul Paulus. Ya, sekali lagi penekanannya sebagai pendahuluan dari apa yang saya sampaikan sebentar adalah bahwa jemaat di Yerusalem tetap memelihara hukum Taurat. Jadi sunat tetap mereka lakukan. Mereka tetap menjaga tradisi merayakan hari raya, ada 7 kita pernah bahas, itu mereka lakukan. Termasuk ini kita dapati tentang nazar, pentahiran. Itu pun mereka lakukan, rajin lakukan. Ya, untuk membahas apa yang menjadi pertanyaan di buku ini ya.
apakah dengan Rasul Paulus mengikuti saran Yakobus, dia sedang kompromi terhadap dosa? Apakah dia sedang kompromi terhadap tekanan adat istiadat, tekanan tradisi? Itu pertanyaannya kan? Apakah dia sedang menyangkali Injil, mengkompromikan Injil? Tentu kita percaya bukan seperti itu ya. Kita sudah bahas di pasal-pasal sebelumnya bahwa Paulus sudah siap apapun yang akan ia alami di Yerusalem. Paulus sudah siap. Jadi saat dia mengikuti saran Yakobus, itu bukan dia sedang menyerah pada tradisi, sedang menyerah pada tekanan adat istiadat, sedang menyerah kepada tekanan orang-orang Yahudi. Tapi lebih kepada rinduannya agar bisa diterima oleh penduduk Yerusalem, sehingga dia bisa beroleh kesempatan untuk menginjili mereka, mengajari mereka tentang kebenaran sejati. Itu pertama, tujuannya ya. Tujuan pertama tadi ya, agar penduduk Yerusalem, orang-orang Yahudi di Yerusalem bisa menerima Paulus, sehingga ia punya kesempatan untuk menginjili orang-orang Yahudi di Yerusalem. Alasan kedua, demi jemaat atau gereja di Yerusalem, supaya mereka tidak menerima ancaman atau niaya yang tidak semestinya ya. Saat Paulus berkeras untuk tidak mengikuti saran Yakobus, tentu akan langsung dianggap bahwa Yakobus dan gereja di Yerusalem mendukung apa yang dilakukan oleh Paulus. Padahal kita juga tahu bahwa tadi kita sudah dengar ya, tadi yang kita baca tadi kan itu hanya fitnah ya, bahwa Paulus itu melarang orang-orang Yahudi menyunat anaknya, itu fitnah. Nggak ada seperti itu ya. Paulus nggak kurang kerjaan ya. Paulus punya hikmat Tuhan. Dia nggak mungkin melarang orang-orang Yahudi, meskipun yang di kota-kota Asia, yang di Korintus, yang di Athena, yang di Makedonia, nggak mungkin dia melarang orang-orang Yahudi untuk tidak menyunatkan anaknya, nggak mungkin. Bodoh sekali Paulus ya. Tidak mungkin, tetapi itu hanya fitnah. Nah, untuk mengklirkan fitnah, Paulus menerima saran dari Yakobus, yaitu kita belajar sama-sama untuk menerapkan dalam keseharian kita. Ke dalam setidaknya ada dua macam aplikasi ya. Pertama yang dekat dengan konteks di atas, yang kedua yang lebih jauh ya dari konteks. Yang lebih dekat pertama itu berkaitan dengan budaya, dengan upacara kesukuan. Pertanyaannya tentu adalah apakah seorang Kristen boleh ikut upacara suku
Nah, asal kita belajar apa yang Paulus lakukan, apa yang Paulus putuskan, asal kita belajar bahwa jemaat di Yerusalem pun tetap memelihara hukum Taurat, maka kita bisa belajar di sini bahwa soal boleh atau tidak mengikuti perayaan suku itu harus dilihat secara komprehensif, ya. Apa tujuannya, apa motivasinya. Nah, itu kan penting tuh. Saat kita tidak bisa melihat sebuah kasus secara komprehensif, kita akan dengan mudah menganggap Paulus sedang mengkompromikan Injil, tidak menjaga kemurnian Injil, gitu ya. Kita belajar sama-sama malam hari ini ya. Saya pun belajar, sebab memang hal ini cukup sulit bagi kita, khususnya GPDI ya. Kita yang termasuk sangat mudah untuk langsung mengatakan bahwa semua perayaan upacara suku itu mengandung berhala. Kita terlalu mudah untuk mengatakan seperti itu ya, tanpa kita selidiki lebih dalam motivasinya, apakah benar itu mengandung penyembahan berhala. Kita perlu kita selidiki benar-benar lebih dalam sehingga kita bisa menyikapi dengan benar. Sekali lagi, hal ini memang berat khususnya bagi kita di GPDI ya. Tapi kita saat malam hari ini belajar, kita diberikan pembelajaran yang luar biasa. Saya pribadi memperoleh pembelajaran yang luar biasa. Jangan mudah kita untuk menghakimi, menganggap rendah teman kita yang masih aktif dalam upacara suku. Mari kita lihat secara komprehensif hidupnya. Jangan karena kita melihat, oh dia masih ikut perayaan suku, berarti dia belum bertobat nih. Hal yang sangat picik ya. Hal yang sangat picik. Sempit sekali mindset kita ya, cara pandang kita. Mari kita perluas dengan belajar dan belajar firman Tuhan. Saya pribadi, yang penting seseorang tersebut adalah lahir baru, bertumbuh dalam firman, berproses bersama Tuhan, bagaimana Tuhan mengubah hidupnya terus-menerus. Nah, itu yang utama, itu yang penting. Bukan soal dia ikut upacara suku atau tidak. Itu bukan soal utama. Yang soal utama adalah apakah dia lahir baru, dia bertumbuh dalam firman, bagaimana Tuhan mengubahkan hidupnya. Boleh kita nasihati misalnya hati-hati. Hati-hati my friend, temanku, terhadap hal-hal yang mengandung unsur penyembahan berhala, kita perlu memang nasihati. Tapi mari jauhkan penghakiman di hati kita dengan menganggap rendah saudara-saudara seiman kita yang masih terlibat dalam upacara adat. Apalagi gitu ya, tadi kan saya sampaikan, apalagi jika ternyata teman kita tersebut ikut tradisi karena punya misi untuk memenangkan keluarga besarnya. Sekali lagi, terlalu picik ya kita simpulkan bahwa seseorang yang mengikuti tradisi dengan mudah kita simpulkan belum bertobat, belum lahir baru. Tapi mari secara komprehensif kita lihat hidupnya, keseluruhan hidupnya, hari-harinya. Bagaimana dia pelayanan, bagaimana keluarganya, bagaimana dia punya etos kerja. Semua kita selidiki kalau mau menilai seseorang. Apakah dia sudah lahir baru atau belum. Jangan hanya karena dia ikut tradisi, langsung kita simpulkan, wah ini orang belum lahir baru. Picik sekali kita ya. Kita perlu belajar dan belajar
punya wawasan yang luas, tentu didasari oleh kasih Kristus, sehingga kita bisa menilai dengan tepat. Bahasa ekstremnya, menghakimi seseorang dengan tepat apakah dia sudah lahir baru atau belum. Kedua, konteks yang lebih jauh adalah tentang yang bersifat hal-hal yang bersifat netral di dunia ini. Ya. Contoh, dengar musik lagu non-Kristen. Contoh lain, nonton bioskop. Contoh lain, tato. Contoh lain, pakai antik bagi cowok. Nah, itu kan hal-hal yang sebenarnya, terutama di budaya barat, kayak pakai anting, tato, itu kan hal-hal yang tidak utama sebenarnya. Marilah prinsip di atas yang sudah saya jelaskan panjang lebar, kita terapkan juga dalam hal semacam ini ya. Contoh saya baca tadi ada pendeta pakai film Avenger untuk jadi ilustrasi khotbah. Bagi saya sih nggak suka ya. Tapi nggak bisa saya menghakimi, wah tuh pendeta belum bertobat tuh. Hanya karena saya melihat dia pakai film Hollywood jadi ilustrasi khotbah. Picik banget saya. Atau di Amerika ada pendeta pakai anting. Pendeta ada tatonya. Picik sekali saya bilang, saya simpulkan, saat saya hakimi, wah ini pendeta nggak bertobat. Picik banget saya. Itu sekali lagi ya, belajar dan belajar ya, sehingga kita bisa menjadi gereja yang menjangkau banyak orang ya. Saat kita mudah menghakimi orang lain, hancur gereja kita ya, kacau gereja kita. Contoh lain, cara orang tua membesarkan anak. Wah, itu juga bermacam-macamnya. Saat kita merasa jadi orang tua paling bijak dalam mendidik anak, paling hebat dalam mendidik anak, terus merendahkan misalnya orang tua yang membolehkan anaknya nonton bioskop misalnya. Orang tua yang membolehkan anaknya misalnya ngeband lagu non-rohani, kita anggap rendah itu orang tua. Picik sekali kita ya. Tuhan ampuni kita sama-sama. Tuhan pulihkan gereja kita ya. Dimulai dari kita yang kecil ini ya. Mari punya wawasan lebih luas. Prinsipnya adalah ya, jangan pernah mengkompromikan Injil. Jangan pernah terlibat dalam perbuatan dosa. Tapi jangan lupa, saat kita ingin jadi berkat bagi orang lain, saat kita ingin memenangkan sesama, jangan muncul kesan atau impresi semacam ini ya. Lu harus seperti gua kalau jadi Kristen. Lu harus punya cara hidup, pola hidup seperti gua, prinsip seperti gua, mindset seperti gua. Misalnya saya pribadi tadi nggak seneng tuh pakai film untuk jadi ilustrasi khotbah. Lu jadi Kristen hanya bisa seperti gua. Ya kacau kita ya. Nggak ada yang bisa kita menangkan nanti ya. Kecil sekali kemungkinannya. Sedikit sekali orang bisa kita menangkan. Bisa kita benar-benar belajar dan belajar untuk sungguh-sungguh tidak mudah menghakimi orang lain, tidak mudah merendahkan orang lain, kita akan dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan lebih banyak jiwa, untuk menjangkau lebih banyak golongan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Wewe ya untuk memimpin diskusi sebentar. Oke, terima kasih Bung. Agak gelap di sini, jadi saya matiin aja ya videonya. Ya, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Menarik ya, banyak harusnya yang kita bisa diskusi.
Mau tanya? Atau mau lanjut dulu? Lanjut dulu. Oke, nanti aja ya kali ya. Lanjut aja. Ya, lanjut aja deh. Oke. Nanti saya minta Kak Suci yang baca ya, Kak. Kisah Para Rasul 21 ayat 27 sampai 40. 21 ayat 27 sampai 40 ya, Marin? Iya, Kak. 27 sampai 40. Ya. Paulus ditangkap. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah, lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia. Sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong, inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus sebelum bersama-sama dengan Paulus di kota, dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Maka gemparlah seluruh kota dan rakyat datang berkerumun, lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah, dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah itu ditutup. Sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira dan maju mendapatkan orang banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Kepala pasukan itu mendekati Paulus, menangkapnya, dan menyuruh mengikat dia dengan 2 rantai, lalu bertanya, siapakah dia dan apakah yang telah diperbuatnya? Tetapi dari antara orang banyak itu, ada yang meneriakkan kepadanya ini, ada pula yang meneriakkan itu. Dan oleh karena keributan itu, ia tidak dapat mengetahui apakah yang sebenarnya terjadi. Sebab itu, ia menyuruh membawa Paulus ke markas. Ketika sampai ke tangga, Paulus terpaksa didukung prajurit-prajurit karena berdesak-desaknya orang banyak, yang berbondong-bondong mengikuti dia sambil berteriak, "Enyahkanlah dia." Ketika Paulus hendak dibawa masuk ke markas, ia berkata kepada kepala pasukan itu, "Bolehkah aku mengatakan sesuatu kepadamu?" Jawabnya, "Tahukah engkau bahasa Yunani? Jadi engkau bukan orang Mesir itu yang baru-baru ini menimbulkan pemberontakan dan melarikan 4.000 orang pengacau bersenjata ke padang gurun?" Paulus menjawab, "Aku adalah orang Yahudi dari Tarsus, warga dari kota yang terkenal di Kilkia. Aku minta supaya aku diperbolehkan berbicara kepada orang banyak itu." Sesudah Paulus diperbolehkan oleh kepala pasukan, pergilah ia berdiri di tangga dan memberi isyarat dengan tangannya kepada rakyat itu. Ketika suasana sudah tenang, mulailah ia berbicara kepada mereka dalam bahasa Ibrani, katanya. Terima kasih, Kak Suci. Sama-sama, Marin. Saya akan baca tafsirannya. Itu 27 sampai 40. Oke. Paulus ditangkap di bait Allah. Sebagai akibatnya, tidak ada lagi waktu untuk melaksanakan rencana pengajarannya. Kesulitan bukan datang dari orang-orang Kristen Yahudi, tetapi dari orang-orang Yahudi yang datang dari Asia, yang datang selaku peziarah. Dalam perjalanan menuju Yerusalem, Paulus sengaja menghindar dari provinsi Asia. Mungkin karena ia menduga timbul masalah seperti itu yang datang dari orang-orang yang di sana.
Sementara Yakobus dan pemimpin-pemimpin jemaat ketakutan, orang-orang Yahudi telah menerima pemberitahuan yang salah dalam bait Allah bahwa Paulus mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Untuk menerangkan hal terakhir ini, mereka mendakwa Paulus secara keliru dengan suatu tuduhan yang serius, dengan membawa Trofimus dari Efesus ke bagian belakang bait Allah, tempat bangsa-bangsa lain diperbolehkan memasukinya. Tuduhan itu mengakibatkan kegemparan di tengah-tengah kota, di mana kemungkinan besar nama kekristenan sudah buruk di mata mereka sejak peristiwa Stefanus. Pintu gerbang ditutup untuk menjaga kerusuhan terjadi di halaman bait Allah, di mana orang banyak mencoba untuk membunuh Paulus. Kegaduhan semacam itu menarik perhatian penguasa Roma, yang melihat adanya bahaya sewaktu-waktu terhadap kegiatan perayaan Yahudi. Pemerintahan Felix belakangan selalu bertindak selaku prokurator Yudea, yang dikenal dengan ketegasannya dalam menindas kerusuhan. Namun kepala pasukan mencoba mendapatkan identitas Paulus. Ia tidak bertanya kepada Paulus, tidak juga mendengar jawaban daripadanya, karena ayat 37 berikut ini memperlihatkan keheranan kepala pasukan bahwa Paulus berbicara dalam bahasa Yunani. Teriakan yang tidak berarti dari kerumunan orang Yahudi itu mengingatkan persamaannya dengan kerumunan bangsa-bangsa lain di Efesus, di mana beberapa juga yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu. Tetapi mengingat kerusuhan orang banyak itu telah digerakkan oleh kepentingan pribadi, maka kerusuhan massal itu bisa saja tampak murni. Jika salah menanganinya, maka yang jadi sasaran adalah agama Yahudi. Paulus di hadapan orang banyak. Pidato ini merupakan yang pertama yang kadang-kadang diacu sebagai pidato pembelaan. Pembenaran diri Paulus atas kegiatannya sederhana. Ia seorang Yahudi yang baik, dan bila diperhadapkan dengan visi dan firman dari Tuhan, ia tidak bisa berbuat apa-apa selain daripada mematuhinya. Kepala pasukan itu sangat heran atas kemampuan Paulus berbahasa Yunani dan mengira Paulus adalah pemimpin pemberontak. Orang Mesir yang mengikutinya berada dalam tekanan Felix, dan mengenai dia kita juga mempunyai informasi dari Yosefus, sejarawan Yahudi. Tidak ada penjelasan Yahudi tentang pemberontakan pada masa itu. Paulus mengoreksinya dan memperkenalkan diri selaku warga Tarsus, kota yang terkenal itu. Ini merupakan hal yang berbeda dari klaim kewargaan Romanya yang mungkin terjadi segera, bahwa orang banyak yang tak terkendali itu mestinya diam atas pergerakan Paulus. Tampaknya bagi beberapa orang itu tidak mungkin, dan seluruh kesejarahan dari pidatonya dipertanyakan secara mendasar, bahwa seseorang yang telah diselamatkan dari pengeroyokan gerombolan pembunuh karena tidak disenangi justru memanfaatkan situasi yang cukup baik itu menyampaikan pidato kepada orang banyak. Tetapi bisa saja terjadi bahwa orang banyak berharap mendengarkan apakah orang sesat yang kacau itu, sebagaimana mereka telah melihatnya. Sekarang mau menarik kembali pernyataannya. Ayat 28, Paulus menghadapi tuduhan yang serupa dengan yang dihadapi Stefanus. Di pasal 6-nya, Stefanus juga dituduh dengan tuduhan yang serupa dengan yang dituduhkan kepada Rasul Paulus. Ia dituduh menentang bangsa Yahudi, menentang hukum Taurat, dan menentang bait Allah. Tuduhan yang terbukti mujarab, ya.
tuduhan yang mujarab. Stefanus mati, dan ini juga Paulus kalau tidak ditolong oleh kepala pasukan, ini pasti mati ini ya. Di saat ini pasti mati. Kita percaya ini pemeliharaan Tuhan, sehingga datanglah kepala pasukannya. Karena tuduhan menentang bangsa Yahudi, bangsa yang spesial ini, bangsa yang dibela Tuhan, tuduhan terhadap hukum Taurat, hukum Tuhan, tuduhan terhadap sakralnya bait Allah, itu ternyata amat sangat mudah ya. Langsung kita teringat tentu dengan situasi kita di Indonesia ya. Saat dikaitkan dengan agama, wah begitu mudah ya, memancing emosi dari begitu banyak orang. Saat pakai isu agama, orang mudah tersulut emosinya ya. Logikanya udah nggak main lagi, rasionya sudah hilang saat isu agama dimainkan. Ya, ini yang dituduhkan oleh orang Yahudi bahwa Paulus membawa seorang Efesus yang bernama Trofimus masuk ke dalam ruang atau lapangan yang dispesialkan hanya untuk orang Yahudi. Jadi saat itu kita pernah belajar juga ya, ada orang-orang Yunani boleh orang-orang non-Yahudi boleh beribadah, tetapi ada tembok yang memisahkan antara orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Nah, Paulus difitnah meloloskan atau membawa Trofimus masuk ke ruang yang hanya boleh dimasuki oleh orang Yahudi. Itu sekali lagi ya, perkara bodoh ya, jika Paulus melakukan hal itu ya. Karena Paulus tahu persis melakukan hal itu konsekuensinya cuma satu ya, hukuman mati. Trofimus akan dihukum mati kalau Paulus melakukan hal itu ya. Sekali lagi terlalu bodoh Paulus melakukan hal itu. Tapi kita bersama ya, memang pada dasarnya sudah ada kebencian, jadi mudah sekali prasangka buruk, mudah sekali fitnah dilontarkan, dan itu mujarab. Di sini diberikan nama ya, Lysias, si commander tadi ya, pemimpin tadi. Lysias berasumsi menganggap Paulus itu seorang pemberontak yang berasal dari Mesir. Itu kita dapati di ayat 38. Jadi engkau bukan orang Mesir itu yang baru-baru ini menimbulkan pemberontakan. Jadi saat menarik Paulus dari masa yang mengamuk, Lysias sudah menganggap Paulus itu pemberontak Mesir. Nah, menurut tadi ya, sudah dibahas juga di buku tadi, menurut Yosefus, sejarawan Yahudi,
orang Mesir tadi, pemberontak tadi, itu mengaku-ngaku sebagai the new Moses atau the new Joshua. Musa yang baru, Yosua yang baru. Dia mengumpulkan ribuan pengikut dan dia hidup di padang gurun. Tapi nggak muncul nama ya. Nggak muncul nama seorang Mesir ini ya. Cukup detail juga ya. Yosefus mencatat bahwa si pemberontak memprediksi, menubuatkan pada sekarangnya bahwa tembok Yerusalem akan runtuh seperti tembok Yeriko saat dikelilingi oleh anak buahnya, sehingga Kaisaran Roma bisa dikalahkan di Yerusalem. Tapi yang terjadi ternyata sebaliknya ya. Dikalahkan orang Mesir ini ya. Pemberontakan ini diredam oleh Kekaisaran Romawi. Ya, ini untuk menjelaskan ayat 38 tadi. Jadi kita kembali lagi sedikit tadi pada apa yang Paulus alami, fitnah, kebencian, prasangka buruk, itu juga dialami oleh gereja, khususnya gereja mula-mula ya. Yang kiranya menurut buku ini menginspirasi kita, menyadarkan kita, mengingatkan kita bahwa kita pun saat kita benar-benar mau taat pada firman, kita akan menghadapi intimidasi, kebencian, fitnah, masalah dianggap salah. Ya, ini yang dihadapi. Contoh dihadapi oleh gereja mula-mula, fitnahnya, anggapan salahnya. Pertama, bahwa gereja saat itu membolehkan atau mengizinkan atau bahkan mendorong untuk berperilaku incest. Karena orang luar salah mengartikan tentang cium kudus. Dianggap, oh berarti saudara bersaudara boleh berhubungan badan, boleh berhubungan seks. Tentu kita tahu itu salah ya. Tapi sekali lagi itu fitnah yang harus dihadapi oleh gereja mula-mula. Jadi bukan hanya Paulus ya. Kemudian juga gereja mula-mula dituduh sebagai golongan kanibal. Mengapa? Karena mereka makan tubuh dan minum darah saat jamuan kudus. Sekali lagi ini bisa mengerti oleh orang luar sebagai praktek kanibalisme. Kemudian ketiga, mereka juga dituduh sebagai penganut paham ateisme, tidak percaya Allah. Mengapa? Karena orang-orang Kristen saat itu menolak untuk menyembah kaisar. Nah, kalau sekarang kita khususnya di Amerika, ini kan penulis dari Amerika ya. Sekarang gereja di Amerika banyak dituduh sebagai orang-orang immoral, orang-orang tidak
berperi kemanusiaan karena mempertahankan pandangan Alkitab terhadap pernikahan, misalnya seperti itu ya. Saya follow Twitternya Tim Keller ya, Timothy Keller. Itu saat dia bilang, seks di luar pernikahan itu dehumanize atau menurunkan derajat manusia. Wah, itu banyak banget yang nyerang. Luar biasa itu yang nyerang. Dahsyat, itu sampai bahasannya berganti-gantian itu diterangkan juga oleh Tim Keller, dibalas lagi, diserang lagi. Pernyataan seperti itu ya. Seks di luar pernikahan itu dehumanize, misalnya menurunkan derajat manusia. Itu luar biasa itu. Kita juga harus siap menghadapi semacam itu ya. Kita tidak seperti Paulus yang dihadapkan dengan aniaya fisik, tetapi kita harus siap terhadap intimidasi, kebencian, dan tuduhan yang palsu ya. Tuduhan yang tadi ya dibilang kekristenan itu merendahkan derajat manusia. Ya, karena memang kita menganggap Allah lah yang penguasa tertinggi ya. Dan kita dapati Allah di dalam Alkitab. Saat kita mempertahankan kebenaran Alkitab, berarti sama hal kita sedang meninggikan Allah di atas manusia. Nah, itu yang ternyata berat bagi aliran humanisme yang menganggap manusia adalah segalanya. Saat kita bahas tentang kecenderungan seks sama jenis, wah itu parah juga kalau di Amerika udah ya. Habis-habisan orang Kristen di sana saat mempertahankan pandangan Alkitab terhadap seks sesama jenis. Benar-benar mereka harus penuh hikmat ya. Kita cukup mudah sekarang kita di sini ya, karena kita masih negara yang didominasi oleh keagamaan ya, oleh Islam, oleh Kristen. Pemerintah pun masih dikuasai oleh orang-orang agama. Beda dengan di Amerika ya, dikuasai oleh orang-orang yang punya agama, tetapi sebenarnya meninggikan manusia di atas Allah ya, humanisme. Sehingga sekali lagi gereja harus penuh hikmat lebih dan lebih lagi ya, termasuk saat tadi kita hubungkan dengan penginjilan terhadap orang-orang yang punya kecenderungan seksual sama jenis. Itu harus penuh hikmat mereka ya. Kita pun sebenarnya harus belajar ke arah situ ya. Kita pun udah banyak menghadapi orang-orang seperti itu di sekitar kita ya. Nggak boleh kita menihilkan kecenderungan itu. Saat kita menganggap, nggak ada itu cenderungan. Itu hanya dosa aja itu. Kita nggak mau menghadapi fakta bahwa memang ada orang-orang yang terlahir dengan cenderungan suka sesama jenis. Kita menutup mata itu. Wah, salah juga kita. Kita perlu belajar tadi seperti yang tadi bagian pertamanya. Jangan picik. Ada orang-orang yang mempunyai kecenderungan itu, tetapi demi Kristus mereka terus seumur hidup menekan kecenderungan itu. Nah, itulah kekristenan. Jangan sampai menganggap nggak ada itu dosa doang itu. Ada orang-orang punya kecenderungan itu, tetapi mereka bisa menolak kecenderungan itu ya. Kita pun terlahir dengan kecenderungan dosa. Gitu ya. Kita pun
bisa dibilang punya dosa-dosa favorit ya, dosa-dosa yang begitu dekat dengan kita ya. Nggak tahu kita masing-masing apa ya dosa kita ini. Nah, saat kita bisa melihat kita sebagai manusia berdosa, kita bisa melihat orang-orang dengan kecenderungan dosa homoseks sebagai orang-orang yang perlu juga terima penebusannya. Ya, ini sekali lagi perlu ranah yang lebih dalam, ranah psikolog, ranah konselor ya. Tapi kita belajar malam hari ini, mari buka wawasan kita sambil tetap kita pegang teguh kebenaran firman. Sekali lagi, perilaku homoseks ditentang oleh firman. Dikutuk oleh firman, perilakunya, prakteknya, tetapi kecenderungan seseorang suka sesama jenis itu nggak ada di Alkitab ya, nggak ada di Alkitab itu sebagai dosa ya. Nah, bagaimana kita berinteraksi dengan seseorang yang suka sesama jenis itu perlu hikmat Tuhan, perlu kasih karunia Tuhan, perlu kasih Kristus menguasai, firman Kristus menguasai hati pikiran kita. Kita bisa jadi berkat bagi mereka. Luar biasa kita jadi berkat bagi mereka ya. Orang-orang yang terlahir, kita seringnya bilangnya banci ya. Orang-orang yang terlahir emang gemulai, cowok yang gemulai. Kita bisa terima kondisi saat mereka lahir seperti itu. Dalam hikmat Tuhan, dalam kasih Tuhan, kita bisa jadi alat Kristus memenangkan mereka bagi Tuhan. Itu doa bersama-samanya, sesuai dengan panggilan kita, sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Kristus saja yang dipermuliakannya. Kristus saja menjadi pusat segala-galanya dalam hidup kita. Ya, saya serahkan pada Pak Wewe. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Oke, Bu. Makasih banyak malam ini. Tambah lagi firman Tuhan. Memang berat ya. Apalagi kita yang nggak biasa lah ya dengan kondisi-kondisi seperti itu tadi yang dicontohkan Bung Semi. Memang ada orang-orang yang terpanggil untuk bisa, beberapa orang atau banyak orang juga, ya termasuk saya gitu, dekat orang kayak gitu jadi agak ngeri gitu. Jadi memang ada orang-orang yang bisa gitu, tapi ya jangan juga terlalu apatis gitu, istilahnya menjudge seorang seperti itu. Tapi ya Tuhan tolong kita semua lah ya, dari firman Tuhan, belajar kita malam ini membuat kita semakin lagi paham bahwa segala sesuatu tuh, entah itu keliling kita atau saudara kita, jadi membuat kita lebih terbuka gitu ya dari pelajaran kita malam ini. Untuk kita sama-sama ya sama-sama belajarlah semua. Kita juga pagi tadi tentang posisi di adat, tapi jadi memang ada titik-titik tertentu yang memang kita perlu belajar. Dan yang tadi Bung Semi sampaikan, memang kita GPDI banget gitu. Jadi untuk kayak gini tuh memang agak rancu ya buat kita, tapi ya itulah firman Tuhan yang buat kita belajar untuk kita terfokus hanya kepada Kristus. Dan saya percaya kebiasaan-kebiasaan yang seperti tadi yang Bung Semi sampaikan, ya itu untuk orang lain gitu. Jadi jangan jadi kita coba-coba, entah kita yang laki mau pakai anting lah atau bertato lah, ya jadi enggak seperti itu juga. Jadi pelajaran firman Tuhan malam ini yang mengajarkan kita untuk memandang cara pandang seseorang menurut
firman Tuhan gitu. Jadi enggak menutup kita menjadi berkat buat orang, yang kita jadi malah menjauhkan orang tersebut, yang membuat orang itu tambah jauh gitu. Intinya seperti itu. Jadi bukan untuk kita akhirnya akhirnya gini aja boleh, gini aja boleh. Enggak seperti itu. Kita yang sudah mengerti firman, kiranya ya kita semakin kuat di dalam firman gitu intinya. Jadi jangan ini boleh, nggak apa-apa, bukan begitu juga. Jadi intinya adalah kita yang sudah mengerti firman terus menghidupi firman. Itu sih yang kita boleh dapat malam ini sama-sama. Kita semua, saya percaya kita semua diberkati. Saya yakin itu ya. Terima kasih Bung Semi. Silakan. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Ya silakan sebelum ke hari ini. Boleh kali sebentar ya, Weh ya. Ya silakan Kak. Jadi teringat ini poin terakhir ya, sebelum tadi tentang adat, pingin juga sharing tapi kayaknya kepanjangan nanti ya. Kasihan yang di Bali sama di Australia, waktunya panjang nanti. Jadi saya ini ya sedikit kesaksian tentang homoseksual ya. Tahun lalu ada keponakan dari kakak ipar saya, cowok gitu ya, daerah Bekasi, sudah saya bilang deadlock ya, terlambat kita tahu. Dan tidak menyangka sama sekali, ternyata dia ini sudah terlanjur jauh ke pelosok ya. Bukan ke pelosok, maksud saya gini, saat ini dia sudah meninggal ya, Agustus tahun lalu dia meninggal ya. Kita sama sekali tidak menyangka dari perilaku dari ponakan ini, dan cukup dekat dengan saya juga, dan ironisnya dia pelayan di GBDI. Nah ini yang perlu saya mungkin kita perlu lebih lebih peka dengan situasi yang ada di sekitar kita, dengan sesama, nggak tertutup kemungkinan karena kami sendiri juga merasa kecolongan ponakan ini. Dia sudah sekitar 13 tahun di Jakarta. Dia datang dari Bersagi ya untuk kuliah. Dia kuliah di salah satu kampus swasta di Jakarta dan selesai akhirnya bekerja gitu ya. Dan dia bekerja setelah itu mungkin dia terpengaruh dengan kehidupan di sekitar Jakarta ya, Jakarta dan Bekasi gitu ya. Dia sakit, kita duga dia COVID gitu ya, karena itu awal COVID sekitar bulan Mei ya tahun lalu. Nah setelah dicek oleh dokter rumah sakit Polri, ternyata negatif. Dugaan tadinya tipes, ternyata enggak juga. Pokoknya dugaan. Nah setelah itu akhirnya dokternya curiga gitu ya, karena mohon maaf sekali gitu ya, karena bukan maksudnya menjadi ciri khas, enggak sih ya. Ternyata rambutnya dicat warna-warni gitu ya. Akhirnya dokternya curiga gitu. Mohon maaf, keluarga kalian ini profesinya apa? Apa yang dikerjakan akhir-akhir ini gitu. Dokternya tanya lah ke kita gitu. Putus Kak. Saya bilang ya dia memang menyarankan kami tertampar gitu ya, artinya tidak menyangka sama sekali gitu ya. Begitu saat itu dia sudah cukup parah karena sudah stadium 4, komunikasi juga sudah susah gitu ya, dengan beliau sudah di ICU. Selama 13 tahun di Jakarta itu sekali lagi pelayan di GBDI gitu ya. Mohon maaf sekali lagi pelayan di GBDI, salah satu gereja di Bekasi gitu ya. Kami akhirnya mau marah tapi udah nggak bisa gitu ya, karena dokter bilang ini nggak akan bisa bertahan, udah stadium 4. Dan kami akhirnya tanyalah ke beliau, ke ponakan ini gitu ya. Kamu tahu sakit kamu apa gitu ya. Saya juga diundang ke sana untuk berdoa gitu. Terus dia ngangguk, tahu gitu. Tapi air matanya sudah mengalir gitu ya.
Nah, terus saya berkesempatan juga pendeta di sana berkesempatan untuk datang gitu ya. Setelah saya tahu kondisinya, kerembuk keluarga untuk dibawalah ke Medan gitu ya, dibawa ke Medan supaya diobati di sana gitu ya. Akhirnya sepakat dibawa ke Medan. Tapi sebelum berangkat saya ketemu dengan ponakan ini. Dia sudah tidak bisa respon, tapi dia masih bisa mengangguk dan ini saya ngomong di kupingnya gitu ya. Kamu dengar suara saya bilang gitu. Ya, gitu ya. Minta ampun sama Tuhan, berdoa supaya Tuhan ampuni segala apapun yang kamu lakukan selama hidup kamu. Minta ampun sama Tuhan biar Tuhan ampuni. Terus saya berdoa boleh? Dia bilang gitu. Iya, katanya gitu. Saya berdoa. Saat lagi saya berdoa itu saya masih lihat air matanya mengalir gitu ya. Jadi saya bilang, Tuhan izinkan dia untuk sembuh dan dia bisa bertobat gitu. Tapi ya Tuhan punya rencana lain sampai kita bawa jalan darat ya, karena saat itu COVID lagi tinggi-tingginya. Kalau bawa naik pesawat itu sulit sekali ya, karena harus berbagai macam protokol kesehatan harus dan juga harus ada yang ngantar ke sana. Akhirnya kesepakatan dibawa pakai ambulans jalan darat ke Medan gitu ya. Dan bisa bertahan, puji Tuhan, di jalan dia bisa bertahan dengan perawat satu standar ICU di ambulans. Akhirnya sampai di Bekasi, di Kabanjahe di Brastagi, hanya beberapa jam dia dirawat, akhirnya dipanggil Tuhan pulang. Kami akhirnya bersama ponakan yang lain itu ngecek semua perangkat-perangkatnya ya, device-nya, cek handphonenya, cek harddisk eksternalnya. Singkat cerita, semuanya film-film tentang hal yang penyimpangan seksual, mohon maaf ya. Jadi semua film-film tentang homoseksual gitu. Nah, maksud saya begini ya, mungkin kadang kita manusia ini pintar sekali untuk menutupi ya segala kelemahan kita gitu ya. Jadi saya juga lebih protek lagi kepada anak gitu ya, kepada ponakan ya, karena tampilan luar itu nggak bisa jamin ya, dia kelihatan sekali cowok gitu misalnya, nggak melambai gitu ya, ternyata ya itu ya kenyataannya itu. Jadi kami merasa kecolongan dalam tanda kutip. Ini anak manis sekali gitu ya, bukan nggak pulang pagi gitu ya, maksudnya manis sekali ya, artinya normal hidupnya, jadi tidak aneh gitu ya, tidak pakai anting, tidak ke klub, bahkan itu tadi ironinya pelayan di GPDI gitu ya, mau WL, mau ini di youth gitu ya, luar biasa ya. Tapi saya belum pernah saksikan ini, tapi ini menjadi perhatian buat kita gitu ya, yang pemimpin ataupun pembina youth ataupun kami sebagai pembina teens gitu ya, itu memang harus sangat lebih hati-hati melihat pergaulan gerak-gerik gitu ya, atau kalau perlu sekarang gadgetnya pun kita harus periksa gitu, isinya apa yang dia lihat gitu ya, karena jangan sampai lagi kecolongan gitu ya. Itu mungkin menjadi peringatan bagi kita. Iblis itu sangat-sangat cerdik gitu ya, untuk memengaruhi dan merusak kehidupan masa depan dan juga fisik semuanya ya, merusak kehidupan anak-anak Tuhan. Sekalipun body fisiknya di gereja. Nah, itu yang menjadi saya kadang-kadang jadi ketakutan sendiri gitu ya, lihat orang gitu ya. Jadi maaf kata, ini pikiran ini bener nggak hidupnya ya gitu. Jadi jadi sering seperti itu gitu ya. Jadi takut sekali gitu. Ya, itu menjadi ini ya. Dan juga mungkin tidak tertutup kemungkinan bagi kita sebagai orang dewasa gitu juga ya. Nggak hanya untuk laki-laki yang melambai tadi, kita juga sebagai orang dewasa, sebagai perempuan juga itu mungkin ya bisa juga tergoda ataupun terpengaruh untuk hal yang kurang baik. Jadi kita sangat-sangat perlu firman Tuhan gitu, firman Tuhan yang lebih lagi untuk memprotek kita ya, untuk membentengi kita sehingga kita tetap berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Itu aja sorry ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati Kak. Ya tadi juga Femi itu bagus banget. Jadi yang tahu kelemahan kita gitu, kekurangan kita,
keberdosaan kita lemahnya di mana sih, gitu kan? Baru kita tahu. Dan dari kekurangan itu harusnya ya membuat kita di satu titik tertentu kita lemah, dan orang lain pun pasti punya kelemahan. Jadi membuat kita tersadarkan bahwa kita lemah itu. Kita yang lemah ini Tuhan pilih, itulah anugerah Tuhan. Kita diingatkan gitu ya, sama-sama diingatkan bahwa kelemahan kita, kebodohan kita gitu. Jadi tapi Tuhan pilih kita, itulah kasih anugerah. Kita boleh diberkati dari cara pandang kita ya, dipulihkan. Oke, silakan Karin. Oke, nanti yang berdoa Weweh ya Weh. Mumpung Oke. di Bali. Oke, yuk kita berdoa. Haleluya Tuhan. Segala puji dan syukur kami panjatkan Tuhan Yesus di hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk atas kesempatan yang luar biasa Tuhan Yesus kembali kepada kami. Untuk kami boleh sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong Tuhan Yesus, otak kami yang dalam, kami yang bodoh ini. Kiranya kami semakin di dalam firman-Mu, terangi hati kami, pikiran kami Tuhan dengan kebenaran firman, sehingga Tuhan Yesus hidup kami boleh memuliakan-Mu Tuhan. Firman-Mu yang kami belajar Tuhan Yesus tadi Tuhan. Kiranya terus Tuhan Yesus membuat kami semakin mengerti Tuhan akan firman, tidak membuat kami menjadi picik, tidak membuat kami menjadi Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, rendah Tuhan, memandang orang lain Tuhan. Buat kami semakin Tuhan Yesus kagum Tuhan akan perbuatan-Mu Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang Tuhan buat adalah baik adanya Tuhan. Tuhan berkati kami semua yang telah mengambil bagian dalam ini Tuhan Yesus. Tolong kami semua Tuhan. Syukur hanya bagi Engkau Tuhan, kami percaya Tuhan. Tuhan memberkati Bible study kami ini Tuhan Yesus. Kami Tuhan, nama-Mu semakin dipermuliakan dari kami yang sedikit ini Tuhan Yesus. Boleh memberkati jemaat, boleh memberkati keluarga kami, boleh memberkati siapapun yang mengenal kami Tuhan. Di dalamnya nama Engkau saja yang dipermuliakan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih.